Oke, baik. Pembahasan kita malam ini tentang kimia farmasi ya. Untuk kimia farmasi sendiri nanti akan ada beberapa hal yang dipelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu terkait tentang analisis senyawa, baik itu menggunakan metode tradisional ataupun metode yang sudah modern. Kemudian yang kedua terkait dengan uji kesesuaian sistem dan yang ketiga terkait dengan validasi metode analisis. Langsung saja kita masuk ke yang pertama yaitu terkait dengan analisis senyawa. Nah, yang akan kita buka lebih dahulu adalah tentang analisis senyawa secara sederhana. Kalau secara sederhana ini berarti memang baik itu dari caranya atau dari alat yang digunakan. Mungkin udah yang alat yang paling sederhana gitu. Di sini ada beberapa metode. Metode yang pertama yaitu metode gravimetri. Metode gravimetri ini sering sekali kita temukan ketika kita sedang menghitung atau menentukan parameter spesifik dari si ekstrak atau dari si bahan sebelum dibuat ekstrak. Prinsipnya, kalau untuk metode gravimetri ini adalah untuk mengetahui bobot konstan dengan nanti didapat nilai bobot konstannya apakah dia memenuhi persyaratan atau tidak. Nah, untuk gravimetri ini karena metode sederhana, dia yang paling sering digunakan adalah oven. Jadi biasanya senyawa yang akan kita ketahui bobot konstannya itu kita panaskan dengan suhu tertentu dan juga pada waktu tertentu. Lalu kemudian dilakukan replikasi minimal adalah 3 kali untuk didapatkan si bobot konstannya. Nah ini biasanya buat analisis apa sih? Nah ini biasanya untuk mengetahui si kadar abu dan juga si susut pengeringannya. Itu gravimetri. Kemudian metode selanjutnya itu ada TBA atau titrasi bebas air. Titrasi bebas air ini prinsipnya adalah reaksi asam basa. Akan tetapi kalau TBA ini dia lebih digunakan untuk analisis asam basa lemah. Lalu selanjutnya ada metode nitrimetri. Nitrimetri ini prinsipnya adalah dengan reaksi diazotasi. Biasanya untuk menganalisis senyawa-senyawa yang memiliki gugus fungsi nitrit atau juga turunan sulfanilamid atau amin aromatis dan juga nitroaromatis. Salah satu contohnya itu adalah paracetamol di mana dia memiliki gugus amin, maka untuk analisis paracetamol bisa menggunakan si nitrimetri. Metode selanjutnya itu kompleksometri. Kompleksometri itu prinsipnya dengan kompleks EBTA. Biasanya untuk menganalisis logam 2A dan 3A. Misal yang sering keluar, yang paling sering muncul adalah terkait penetapan antasida, di mana di antasida itu mengandung magnesium dan juga aluminium. Maka untuk analisis kandungan yang ada di antasida ini, kita bisa menggunakan kompleksometri. Lalu ada titrasi redox. Redox kan reduksi dan juga oksidasi ya. Prinsipnya sesuai dengan namanya, karena itu titrasi redox, maka prinsipnya adalah redox. Adanya penurunan dan juga kenaikan dari si bilangan oksidasi. Ini biasanya untuk menganalisis
analisis herimetri, permangano, yodometri, dan juga yodimetri. Kemudian ada argentometri. Untuk argentometri, dia prinsipnya pengendapan. Biasanya untuk menganalisis unsur-unsur halida seperti klor, bromida, atau iodida. Selanjutnya, untuk argentometri ini, dia ada tiga macam metode. Ada yang pertama itu metode Mohr, lalu metode Volhard, dan juga metode Fajans. Nah, untuk metode Mohr ini, dia biasanya lebih digunakan pada saat penetapan kadar klorida atau bromida. Prinsipnya dari metode Mohr adalah penetapan larutan klorida dan juga bromida dia dalam suasana netral. Larutan yang digunakan atau titranya itu biasanya perak nitrat, kemudian indikatornya adalah indikator kromat atau yang sering ditemukan itu kalium kromat. Nah, pada saat melakukan tritasi argentometri menggunakan metode Meher ini, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu karena dia sifatnya adalah peka sama cahaya, maka hal yang harus diperhatikan adalah kita menghindari dari cahaya matahari langsung atau sinar xeon. Biasanya untuk mengantisipasi hal ini, kita bisa melakukan dengan menyiapkan kresek hitam atau plastik hitam itu. Kemudian si labu Erlenmeyernya dimasukin dalam plastik. Jadi melakukan titrasinya itu sudah di dalam plastik. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Atau kalau misal ada yang Erlenmeyer bentuk gelap, bisa juga pakai itu. Kemudian untuk metode yang selanjutnya adalah metode Volhard. Volhard ini dia untuk penetapan kadar perak atau garam. Prinsipnya itu eh, ditetapkan dengan titrasi langsung. Biasanya larutan standarnya itu standar tiosianat. Kemudian untuk indikator bisa digunakan indikator besi 3 amonium sulfat. Dari metode Volhard ini bisa diketahui titik akhirnya ketika sudah terbentuk kompleks besi 3 tiosianat yang sudah larut. Biasanya ada tandanya dengan adanya perubahan menjadi warna merah. Maka ketika sudah mulai berubah, maka itu sudah ada di titik akhir sehingga titrasi bisa dihentikan. Selanjutnya, metode argentometri yang terakhir itu ada metode Fajans. Fajans ini biasanya prinsipnya adalah dengan menggunakan indikator adsorpsi. Itu terkait metode-metode dari argentometri ya. Kemudian untuk analisis dengan cara sederhana yang terakhir itu adalah metode asidi alkalimetri. Pasti ini teman-teman sudah familiar ya lumayan terkait asidi alkalimetri di mana di sana itu prinsipnya adalah untuk reaksi asam dan basa. Bedanya dengan titrasi bebas air, kalau asidi alkalimetri ini biasanya untuk menganalisis si basa, asam basa kuat, sedangkan tadi yang TBA itu asam basa lemah. Kalau asidi penetrasinya asam, kemudian alkali dia penetrasinya adalah basa. Itu beberapa metode tradisional yang bisa dilakukan untuk melakukan analisis senyawa. Karena ini tradisional, jadi dia baru bisa kayak mungkin untuk mengetahui ada atau tidaknya ya. Kita lanjut. Nah, untuk metode yang sudah modern,
alatnya berarti sudah alat-alat yang mengikuti zaman. Nah, metode modern ini ada beberapa. Yang pertama yaitu terkait metode UV atau FIS. Dia adalah prinsipnya penyerapan spektrum gelombang cahaya oleh elektro oleh gugus kromofor. Jadi kalau semisal teman-teman masih ingat di saat proses terjadi terbacanya sampel teman-teman, di sana ada proses apabila gugus kromofornya belum kelihatan, maka di sana akan ada proses kayak emisi cahaya gitu yang nanti bisa untuk memperpanjang si gugus kromofor sehingga bisa spektrumnya lebih terlihat. Nah, untuk analisisnya ini biasanya ditujukan untuk tujuan analisis kuantitatif. Jadi biar ketahuan berapa sih jumlah sampel yang ada yang sudah kita kerjakan gitu. Kadarnya berapa sih? Untuk panjang gelombangnya sendiri biasanya dia ada di panjang gelombang 200 sampai dengan 400 nanometer. Salah satu syarat dari metode spektrofotometri UV vis ini, sampel yang kita pakai larutannya harus jernih. Kalau semisal ternyata larutannya tidak jernih, maka perlu dilakukan perlakuan. Kayak semisal mungkin bisa dengan cara menyaringnya gitu, sehingga akan didapat larutan yang jernih dan pengotor-pengotor yang lain bisa diminimalisir. Itu untuk UV vis. Selanjutnya dengan metode IR atau infrared. Infrared ini lumayan sering keluar ya, karena dia salah satu prinsipnya adalah digunakan untuk senyawa dengan gugus fungsi dan juga kovalen tunggal. Nah, biasanya IR ini tujuannya itu kualitatif dan juga kuantitatif. Di mana kalau kualitatif itu untuk identifikasi si gugus fungsinya, kemudian kuantitatif itu dilanjutkan dengan spektrofotometri FTIR. Jadi misal ketika ada pertanyaan, seorang apoteker sedang melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengidentifikasi gugus fungsi. Metode apakah yang dipilih? Nah, kalau ada kayak gitu berarti yang kita pilih otomatis IR karena terkait dengan tujuannya ya. Kemudian ada metode selanjutnya SAA atau SSA, metode spektroskopi serapan atom. Karena sudah jelas dari katanya ada spektroskopi serapan atom, maka prinsipnya dia adalah mengubah menjadi atom bebas yang diabsorpsi radiasi cahaya. Biasanya ini untuk menganalisis logam berat golongan 1A dan juga 2A. Metode berikutnya itu ada metode KLT. KLT ini prinsipnya pemisahan berdasarkan polaritas dan ikatan fase gerak. Di sini di KLT itu ada fase normal dan fase terbalik. Fase normal itu terjadi ketika fase diamnya itu polar. Kalau fase diamnya polar, maka fase geraknya nonpolar. Kemudian fase terbaliknya itu ya fase diamnya nonpolar, fase geraknya polar gitu. Nanti tinggal bisa disesuaikan sama sampelnya kita. Kalau semisal kita sampelnya itu polar dan yang kita gunakan adalah fase normal, di mana fase normal fase diamnya itu sifatnya polar, maka sampelnya akan bisa tertahan lebih lama di lempengnya. Jadi eh, jarak si sampelnya itu sedikit sehingga nanti berpengaruhnya kalau ini itu berpengaruh ke nilai RF gitu untuk KLT. Kemudian selanjutnya itu adalah kromatografi gas.
Prinsipnya adalah pemisahan berdasarkan perbedaan titik-titik dan volatilitas. Karena sudah terlihat dari prinsipnya itu titik didih dan volatilitas, maka ketika kita menganalisis suatu senyawa yang dia susah menguap, harus dilakukan derivatisasi senyawa agar senyawanya jadi lebih mudah menguap. Itu untuk kromatografi gas. Kemudian ada lagi tentang HPLC. HPLC ini prinsipnya hampir sama dengan KLT, yaitu pemisahan berdasarkan polaritas dan ikatan pada fase gerak. Dia fase normalnya juga sama kayak KLT, di mana fase diam itu polar, sedangkan fase terbaliknya dia adalah fase diamnya non-polar. Nah, kalau semisal ketika KLT yang teman-teman dapat mungkin nanti terkait tentang nilai RF. Tapi kalau di HPLC ini teman-teman bisa mengetahui kayak resolusinya gimana, apakah dia bagus atau tidak, kolomnya gimana, apakah sudah sesuai atau belum. Jadi ketika masuk ke HPLC itu nanti data-data yang akan didapatkan itu lebih kompleks dibandingkan dengan KLT. Nah, selanjutnya untuk instrumen untuk analisis senyawa dengan metode yang modern, yang terakhir adalah terkait elektroforesis, di mana elektroforesis prinsipnya adalah pemisahan berdasarkan muatan listrik dan juga ukuran molekul. Nah, biasanya untuk analisis apa sih? Biasanya digunakan analisis asam amino dan juga protein, karena kita tahu sendiri ya, struktur-struktur dari si asam amino dan molek dan protein itu ukurannya itu lumayan kompleks dan juga lumayan rigid, maka perlu bantuan dari luar yang bisa membantu menganalisis si asam amino dan juga proteinnya. Itu untuk analisis senyawa dengan menggunakan metode baik yang tradisional ataupun yang sudah modern. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada beberapa warna-warna huruf yang berbeda, yang lebih gelap, berarti itu yang ditekankan untuk benar-benar dipahamin ya. Karena di situ kuncinya, baik dari si analisis senyawa tradisional ataupun modern. Nah, setelah kita melakukan analisis, biasanya dilakukan juga terkait uji kesesuaian sistem. Uji kesesuaian sistem itu untuk apa sih? Tujuannya dari kesesuaian sistem atau UKS ini adalah untuk menentukan apakah sistem analisis yang berjalan itu sudah benar atau tidak. Untuk tahu dia benar atau tidaknya, sudah berjalan sesuai dengan semestinya atau tidak, maka kita bisa melihat beberapa parameter-parameter yang bisa kita ketahui ya. Yang pertama yaitu terkait dengan resolusi atau daya pisah. Daya pisah ini biasanya bisa kita dapatkan di HPLC karena di sana nanti akan ada muncul waktu dan juga muncul lebar puncaknya. Maka cara menghitungnya adalah untuk resolusi atau daya pisah, RS sama dengan 2 dikalikan waktu retensi puncak kedua dikurangi waktu retensi puncak pertama dibagi lebar puncak pertama ditambah dengan lebar puncak kedua. Kemudian setelah kita sudah tahu nih, sudah menghitung nih, untuk interpretasinya bahwasanya dia bisa dikatakan bagus atau tidak, maka kita bisa lihat dari si syaratnya.
di mana untuk syarat dari resolusi atau daya pisah, dia adalah lebih dari 1,5 agar bisa ditentukan agar bisa dikatakan bahwasanya daya pisahnya itu bagus. Itu untuk resolusi atau daya pisah. Kemudian, hmm, selanjutnya adalah penentuan sistem presisi. Penentuan sistem presisi ini dilakukan dengan 5 kali injeksi atau 5 kali replikasi minimal. Kemudian dari sini diukur nilai RSD-nya. Berapa yang bagus? Nah, untuk presisi, nilai RSD dapat dikatakan bagus ketika dia hasilnya adalah kurang dari 2%. Apabila dia dilakukan replikasinya itu 5 kali. Tapi di sini ada pengecualian. RSD itu boleh lebih 2% apabila injeksi atau replikasinya itu sebanyak 6 kali. Tetapi yang paling sering dipakai adalah syarat yang pertama yang kurang dari 2%. Itu ya untuk presisi. Kemudian ada faktor pengekoran atau asimetri. Nah, apabila peningkatan puncak yang tidak simetris itu akan bisa menyebabkan penurunan RS. RS-nya turun, kemudian LOD dan juga presisinya ikut turun, maka itu akan memberikan arti bahwasanya kolom kurang efisien. Kalau kolom kurang efisien, entah itu berarti kolomnya kurang bersih atau banyak faktor lingkungan yang ikut berpengaruh sehingga menyebabkan kolom kurang efisien. Dan ini bisa kita lihat dari parameternya yaitu TF-nya sama dengan 1, dia dikatakan simetri, akan tetapi ketika TF lebih dari 1, maka dia asimetri. Itu faktor pengekoran. Lalu selanjutnya adalah efisiensi kolom. Efisiensi kolom itu juga untuk mengetahui apakah kolom yang sudah kita pakai dapat memberikan hasil yang efisien sesuai dengan kriteria-kriteria yang kita tuju. Efisiensi kolom ini dipengaruhi oleh jumlah lempeng, di mana jumlah lempeng itu akan meningkat ketika kolom dikemas dengan baik, kemudian kolomnya itu lebih panjang, lalu partikel fase diam itu lebih kecil, viskositas fase gerak lebih rendah, dan suhunya lebih tinggi, lalu molekul sampelnya itu kecil, dan pengaruh lingkungan itu minim, kayak suhu, kemudian udara, itu pengaruhnya bisa seminimal mungkin. Nah, untuk efisiensi kolom ini, parameternya dia semakin bagus jumlah lempengnya atau nilai N-nya, maka efisiensi kolomnya semakin bagus juga. Untuk mengetahui dari jumlah lempengnya ini dapat kita hitung dengan 16 dikalikan dengan waktu retensi dibagi lebar puncak lalu dikuadratkan. Itu terkait efisiensi kolom, maka ketika N-nya ini ketemu yang lebih besar, lebih banyak, kolom bisa dikatakan dia akan semakin efisien. Itu ya terkait efisiensi kolom. Kemudian ada kapasitas kolom. Kalau kapasitas kolom ini biasanya kita temukan ketika ada di soal-soal yang berhubungan dengan HPLC ya. Nah, untuk kapasitas kolom, dia dirumuskan dengan K aksen, di mana di sana caranya adalah 1 dikurangi RF, kemudian dibagi RF. Ini berarti harus ada dua hal yang kita bandingkan.
antara kolom satu dengan kolom yang lain, apakah sudah efisien. Itu untuk kapasitas kolom. Nah, apabila RF-nya ini belum diketahui, sementara di soal itu ada jarak solut, jarak sampel, dan juga jarak fase geraknya, maka kita hitung dulu. Dengan cara jarak yang ditempuh totalan, kita bagi dengan jarak yang ditempuh oleh fase gerak. Jarak tempuh totalan ini maksudnya jarak tempuh sampel ya. Di sini sama kayak KLT. Semoga teman-teman masih ingat dari KLT di materi herbal farmasi. Nah, kalau misal ini udah dihitung, lalu kita bisa masuk ke keaksen atau kapasitas kolom. Itu untuk uji kesesuaian sistem. Uji kesesuaian sistem ini tipe soalnya cukup menarik, cukup beragam juga. Kadang ada yang minta dihitung. Tetapi kadang juga ada yang sudah disajikan data hasil penelitian, misal ada 5 sampel, kemudian di situ ada resolusinya atau daya pisah, lalu diketahui pula faktor pengekoran, kemudian diketahui pula efisiensi kolom. Biasanya kalau sudah diketahui data kayak gitu, maka yang diminta adalah data manakah yang paling bagus. Atau bisa juga diminta 3 data yang paling bagus. Tuh, maka ketika sudah diminta data mana yang paling bagus, di situ teman-teman yang perlu diperhatikan adalah dari si syarat-syarat masing-masing uji kesesuaian sistem. Resolusi atau daya pisahnya berapa, penentuan presisi berapa, faktor pengukuran berapa, efisiensi kolom berapa, kapasitas kolom beberapa. Itu terkait tentang uji kesesuaian sistem dan juga model soalnya ya. Nah, ketika kita analisis juga kadang kita butuh untuk kayak semisal kalibrasi ya. Nah, metode kalibrasi instrumen ini ada beberapa cara, yaitu ada standar eksternal, standar internal, dan juga standar adisi. Kalau standar eksternal ini, sampel dan standar yang digunakan itu sama larutannya. Kemudian dia dibuat bermacam-macam konsentrasi. Kalau sudah ada macam-macam konsentrasi, 1, 2, 3, 4, 5, maka pasti nanti di akhirnya akan ada dibuat plot regresi linear nih. Lalu, labu standar dan sampelnya itu berbeda. Kemudian untuk standar internal, sampel dan standar beda, biasanya dia digunakan untuk bentuk struktur dan sifat yang mirip. Kayak misal mau analisis beta metason, nanti ada beta metason dan beta metason valerat. Itu kan bentuk struktur sama sifatnya hampir-hampir mirip. Maka bisa disebut itu dengan kalibrasinya standar internal. Kemudian yang terakhir itu ada kalibrasi dengan menggunakan standar adisi, di mana sampel dan standarnya itu sama, standar dengan volume berbeda, dia dimasukkan ke dalam sampel pada labu yang sama dan juga volume yang sama. Itu untuk kalibrasi instrumen, ada 3 metode, standar eksternal, internal, dan juga standar adisi. Setelah itu, oke. Setelah itu kita masuk ke subbab yang terakhir, yaitu berkaitan dengan validasi metode analisis. Nah, validasi metode analisa adalah dia tujuannya untuk membuktikan kalau parameter-parameter yang kita mau itu
memenuhi persyaratan untuk digunakan pada langkah selanjutnya. Di sini ada beberapa parameter. Yang pertama yaitu terkait tentang akurasi. Akurasi itu nama lainnya adalah kecermatan. Nah, kecermatan ini dia menyatakan persen perolehan kembali atau yang disebut dengan recovery dari analit-analit yang kita tambahkan. Nah, kalau ini juga karena kecermatan ya, maka kita bisa melihat kedekatan hasil analisis dengan hasil analit yang yang teoritis. Misal ketika teoritisnya itu di sana RS recovery-nya adalah 96, sedangkan punya kita 98 atau sebaliknya. Nah, itu untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Dan untuk syarat dari recovery sendiri adalah berkisar dari 98 sampai dengan 102%. Nah, untuk keterangan ini itu biasanya disebutkan di soal. Kayak semisal seorang apoteker di lab QC sedang melakukan analisis, dia ingin mengukur nilai sebenarnya analit yang dia peroleh, dan di sana dia menambahkan baku. Maka parameter apa yang dia tuju? Kalau sudah ada kalimat mengukurnya sebenarnya terus ada baku, maka yang dituju sudah pasti adalah si akurasi. Itu untuk akurasi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah presisi. Kalau akurasi itu kecermatan, kalau presisi adalah kesaksamaan. Karena terkadang kita ketika melakukan analisis ya, terutama mungkin ketika lagi praktikum, kan kadang yang mengerjakan itu bisa beberapa orang atau mungkin satu orang bikin presisi, sedangkan presisi kan dia kan ada replikasi. Nah, presisi ini tujuannya untuk menghitung tadi sih kecermatan orang yang mengerjakan. Apakah dari satu sampel yang dia kerjakan ke sampel yang lain sudah presisi, sudah sama gitu. Nah, untuk presisi ini biasanya yang kita dapatkan adalah nilai RSD, di mana RSD itu nilainya syaratnya kurang dari 2%. Nah, di sini udah ada keterangannya ya. Replikasi dengan sebanyak 6 sampai dengan 9 kali. Karena perhitungan akurasi dan juga presisi cukup lumayan panjang, jadi biasanya mereka di soal itu sudah diketahui terkait nilai yang berhubungan dengan akurasi dan juga presisi. Berarti terkait nilai recovery dan juga RSD-nya itu biasanya sudah ada. Itu akurasi dan presisi. Nah, selanjutnya adalah selektivitas atau spesifitas. Parameter selektivitas atau spesifitas ini dimaksudkan untuk memastikan bahwasannya sampel yang kita analisis adalah sampel yang kita tuju. Bahwa dia benar-benar, misal teman-teman lagi analisis sampel A. Nah, selektivitas ini untuk memastikan bahwa sampel yang kita analisis yaitu, dan juga untuk meminimalisir pengotor-pengotor yang lainnya. Karena kan kadang ketika kita lakukan analisis ada pelarut-pelarut yang mungkin pelarutnya itu sudah tidak murni sehingga ada pengotoran, ada pengotor dan yang lainnya. Maka kita untuk mengetahui itu selektif atau tidak, kita pakai parameter ini. Syaratnya untuk RS dia itu 2 dikalikan dengan waktu
yang pertama dikurangi waktu kedua, kemudian dibagi dengan lebar puncak kedua ditambah lebar puncak pertama. Karena tadi judulnya untuk eh, mengetahui, memastikan bahwasanya sampel yang kita analisis adalah benar-benar sampel tujuan kita, maka keterangan yang berkaitan dengan selektivitas dan juga spesifitas adalah terkait kemurnian. Misal mungkin nanti seorang apoteker sedang melakukan analisis di lab QC, kemudian dia ingin mengetahui kemurnian hasilnya, apakah benar-benar sampel yang dia tuju, maka dari situ apa yang akan dilihat oleh parameter apa yang akan dilihat oleh si apoteker tersebut. Nah, itu tadi kuncinya ya, kemurnian tuh untuk syaratnya RS itu 1,2 sampai dengan 1,5. Sedangkan untuk RF dia lebih dari 2,5. Itu terkait tentang selektivitas atau spesifitas. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang linearitas. Linearitas itu adalah kemampuan suatu metode analisis yang memberikan respon secara langsung atau dengan bantuan transformasi matematik yang baik. Kemudian proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel. Itu linearitas. Di mana kalau di linearitas ini nanti akan dilakukan larutan baku. Seri larutan baku itu berarti maksudnya adalah seri konsentrasinya. Jadi ada 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian karena sudah dibuat seri, pasti nanti dia akan didapatkan regresi linier. Ini regresi linier yaitu terkait tentang Y sama dengan BX plus A. Nah, dari itu, kalau sudah dapat itu, kalau kemudian kita olah datanya, maka akan didapatkan nilai linearitas atau yang biasa disingkat dengan nilai R. Di mana nilai R akan bisa dikatakan bagus dengan syarat lebih dari 0,999. Nah, balik lagi karena linearitas ini perhitungannya adalah cukup panjang, maka biasanya di soal dia sudah didapat hasil R dan juga hasil si regresi linearnya. Dia sama dengan 10x min 2, misal kayak gitu. Kemudian diketahui juga R-nya mungkin 0,88 atau 0,789. Selanjutnya adalah terkait dengan batas deteksi atau LOD, Limit of Detection. Nah, untuk LOD ini tujuannya apa sih? Dia untuk mendeteksi konsentrasi terkecil dari si senyawa target yang masih bisa dilakukan analisis. Misal kalau hmm, teman-teman itu ini nggak ada parameter sih, ini cuma kita buat tahu ketika sudah diuji coba, oh ternyata LOD-nya itu 0,1. Loh di aku ini 0,15. Oh berarti sudah bisa masuk LOD ya. Dia caranya adalah 3 kali SB dibagi dengan slope. Nah, kalau bunyinya saja sudah batas deteksi, maka dia untuk mendeteksi senyawa target atau kualitatif. Jadi beneran ada nggak sih dari senyawa targetnya kita udah masuk konsentrasi, batasnya nggak sih? Itu untuk LOD. SB itu simpangan baku. Jadi kadang di soal itu ada yang menyebutkan SB, terus ada yang menyebutkan juga kepanjangannya simpangan baku. Teman-teman jangan bingung.
Kemudian selanjutnya adalah terkait tentang batas kuantifikasi atau LOQ atau Limit of Quantification. Syaratnya dia adalah caranya hampir sama kayak LOD. Cuma kalau LOQ dia 10 kali SB dibagi dengan slope. Nah, untuk LOQ ini biasanya untuk mengukur senyawa target dengan tujuan kuantitatif. Jadi benar-benar untuk mengetahui konsentrasi keseluruhannya dan juga untuk mengetahui batas konsentrasi terkecil yang masih bisa dilakukan perhitungan secara kuantitatif. Itu untuk LOQ. Cara membedakannya gimana, Kak, dari LOD dan juga LOQ? Nanti biasanya di soal itu sudah tersebutkan dengan jelas. Misal kayak ada berapakah konsentrasi batas deteksi yang masih bisa diberikan? Tuh, berarti kalau udah deteksi berarti LOD. So, biasanya kalau LOQ berapakah batas konsentrasi analit yang masih bisa dihitung secara kuantitatif? Nah, itu berarti sudah larinya langsung ke LOQ. Itu terkait LOD dan juga LOQ ya. Kemudian validasi metode analisis selanjutnya adalah yang perlu kita lihat yaitu dari ketangguhan si metode. Apakah metodenya sudah bisa kita anggap tangguh ketika kita menganalisis sampel yang sama dengan kondisi lab, kondisi lingkungan yang berbeda, kemudian akan tetapi prosedur dan parameternya sama. Jadi, apakah ketika kita melakukan analisis sampel sama, kemudian kita kombinasi dari kondisi lingkungan dan kondisi dan juga lingkungannya berbeda akan memberikan hasil yang sama atau ada hasil yang berbeda atau hasil yang cukup jauh. Nah, maka di situ kita bisa mendapatkan si ketangguhan metodenya. Kalau ternyata kita modifikasi terkait dengan kondisi lingkungannya, dia hasilnya nggak pengaruh atau pengaruhnya cukup minimal, berarti bisa dikatakan si metodenya itu eh, tangguh, itu ketangguhan atau ruggedness. Kemudian yang terakhir dari validasi metode analisis adalah terkait dengan kekuatan atau robustness. Nah, ini itu tujuannya untuk melihat apakah metodenya itu sudah cukup kuat ketika kita lakukan perubahan kecil. Mungkin dilakukan perubahan perbedaan konsentrasi ya, kayak 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, kalau sudah ada kayak gitu, nanti bisa kita lihat nih pengaruhnya di efek presisi dan juga akurasi. Kalau pengaruh di situ berarti parameter yang bisa kita lihat secara nyata adalah dari si recovery dan juga RSD-nya. Kalau semisal memang dia metodenya sudah bisa kuat, maka nanti hasilnya juga tidak begitu terlalu jauh. Itu terkait beberapa hal tentang validasi metode analisis. Selanjutnya ini perhitungan. Ini mungkin teman-teman nanti akan bisa lebih tergambar tentang perhitungan ketika sudah masuk ke soal. Dimana di sini ya, dari baris yang pertama ini, itu dia biasanya terkait tentang spektrofotometri UV vis. Karena di sana ada absorbansi, ada tebal kuvert, ada konsentrasi sampel, kemudian ada absorptivitas molar. Nah, ini biasa yang ditanyakan adalah tentang si absorptivitas molarnya. Untuk tebal kuvert, apabila tidak disebutkan, maka dia tebalnya berarti 1. Kemudian ada perhitungan lagi tentang molaritas dan juga molalitas. Ini perhitungan yang standar lah ya, yang sering banget teman-teman temukan di
dalam kimia farmasi. Kemudian ada juga rumus terkait tentang pengenceran V1M1 sama dengan V2M2. Kemudian ini ada terkait tentang regresi linier. Ini buat apa sih? Nah, ini biasanya bisa teman-teman gunakan ketika ditanyakan perhitungan LOD dan juga LOQ. Karena kalau di sana diketahui regresi linier, maka dia bisa simpangan bakunya itu B, kemudian A-nya bisa kita anggap dengan slope. Itu kayak gitu. Kemudian ada perhitungan persen kadar, terus ada lagi kadar sesuatu dalam obat, misal lagi analisis paracetamol, bisa ini buat pakai ini. Kemudian ada kadar sampel yang dimana dia pakainya AUC yang diketahui. Kan nanti cara hitungnya adalah AUC per sampel dibagi AUC standar dikalikan dengan kadar standar. Ini perhitungan nanti bisa kita latih di soal-soal berikutnya. Oh, ya udah. Nah, untuk materi mungkin cukup ini saja ya yang disampaikan. Berarti yang perlu ditekankan adalah terkait dengan analisis senyawa, di mana ini sudah ada hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan dari font-font yang warnanya beda. Nah, uji keseluruhan sistem tadi tipe soalnya sudah aku jelasin. Kemudian untuk validasi metode analisis, dia juga kadang tipe soalnya kayak uji kesesuaian sistem. Ada beberapa parameter yang mungkin nanti minta dihitung atau juga nanti bisa teman-teman disajikan parameter-parameter terkait validasi metode analisis dari beberapa sampel, misal dari 3 sampel. Kemudian teman-teman suruh milih parameter di sampel manakah yang paling mendekati bagus. Kalau pertanyaan sudah begitu, berarti yang perlu dipegang adalah terkait dengan syarat-syaratnya. Ketika dia dikatakan bagus itu seperti apa, batasannya apa. Itu untuk materi mungkin sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada pertanyaan terkait materi, kalau belum lanjut ke perhitungan. Oke, belum ada ya. Begitu kita lanjut ke perhitungan aja ya.
Nah, ini dulu deh kita ke soal teori dulu aja deh. Seorang analis BPOM akan menguji kandungan PCT dalam sampel obat, tapi dia maunya pakai metode titrasi. Analisisnya lalu konsultasi sama apoteker untuk memilih metode titrasi yang sesuai. Kalau kalian diminta saran untuk kasus ini, apa metode yang mau kalian pilih? Nitrimetri teh. Ya, nitrimetri. Ini kalau kayak gini dilihatnya dari si hmm, struktur PCT tadi ya, yang dimana dia mengandung gugus amin. Tapi kalau di sini itu untuk kunci soalnya kurang ya. Harusnya kalau misal untuk soal UKAI dia udah langsung disebutkan dari misal di sana ada tambahan reaksinya diazotasi atau satu kunci aja tambahan struktur PCT dia ada gugus amin. Maka itu bisa ngebantu untuk memberikan jawaban. Ya untuk ini jawabannya nitrimetri ya. Kemudian seorang apoteker di Bepom akan melakukan pengujian post-market terhadap sediaan aerosol yang beredar di pasaran, di mana dia itu sediaannya mengandung salbutamol. Instrumen apakah yang paling cocok untuk menganalisa sediaan tersebut? Kira-kira apa yang paling cocok? Aerosol itu berarti dia Tes kromatografi. ya gas kromatografi karena tadi ya terkait dengan bentuk sediaannya ya aerosol. Kalau PCR dia buat apa? PCR itu lebih buat ke identifikasi DNA ya dari kepanjangannya itu polymerase chain reaction. Kemudian kalau eh, spektrofotometri itu tadi untuk analisis kuantitatif. Kalau kertas tumerik itu biasanya identifikasi borak. Gas kromatografi itu tadi sediaan yang mengandung gas. Terus kalau KLT itu tadi bisa sampel kayak terekstrak itu berdasarkan perbedaan si polaritasnya. Itu untuk dua soal ini. Itu soal hitung-hitungan kayaknya udah mulai panas. Lihatnya kelihatan nggak? Kelihatan teh. Ini ya, industri farmasi akan menganalisis industri farmasi akan menganalisis ibuprofen tablet menggunakan spektroifesis, di mana serapan sampel yang didapat dari mana serapan yang didapat baik itu dari sampel dan juga dari standar
Masing-masing itu 0,7 dan 0,8. Nah, sebelum pengukuran itu dia ada perlakuan di mana satu tablet dia diekstraksi menggunakan 250 ml larut. Kemudian ada pengenceran juga sebanyak 50 kali. Pertanyaannya adalah berapa kadar ibuprofen dalam tablet jika standar yang digunakan 15 ppm. Ada yang kebayang untuk soal ini caranya kayak gimana? Nah, untuk soal perhitungan, pesanku teman-teman jangan bosan-bosan buat nulis kayak misal diketahui, kemudian yang ditanya apa. Nah, kalau sudah ditulis kayak gitu, insya Allah bisa lebih enak sih karena sudah tergambar, terus sudah terlihat dia maunya sebenarnya apa sih, mau ke arah mana. Itu buat soal hitung-hitungan. Tapi kalau misalnya teman-teman udah sering, udah bisa lebih di luar kepala, langsung masuk ke rumus ya, itu bagus. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Kayak perhitungan biasa sih ya. Nah, kita tulis dulu nih. Diketahuinya di sana itu ada serapan sampel 0,7. Terus ada juga serapan standarnya itu 0,8. Untuk ekstrasinya itu pakai pelarutnya 250 mili. Terus ternyata dia ketika pakai 250 hasilnya mungkin masih kepekatan. Jadi dia dilakukan pengenceran. Pengencerannya itu sebanyak 50 kali. Dan di sana juga diketahui konsentrasi standar yang dipakai itu adalah 15 ppm. Kemudian eh, yang ditanya itu berapa sih kadar ibuprofen dalam tablet? Kalau ada ketahui terkait tentang si sampel sama standar, apalagi itu serapannya, berarti yang kita perlu langkah pertama adalah mencari si konsentrasi sampel yang kita dapat. Karena untuk menghitung kadar itu perlu konsentrasi sampel ya. Karena di sini ada serapan sampel dan juga serapan standar, maka kita bandingkan. Untuk dapat hasilnya itu caranya dengan si serapan sampel kita bagi dengan serapan standar, lalu kita kalikan dengan yang berhubungan sama ini. Karena volume ekstraksinya berhubungan, pengesaran berhubungan, yang berhubungan adalah konsentrasi standar. Rumusnya serapan sampel dibagi serapan standar dikalikan dengan konsentrasi standar. Kalau sudah ini, kemudian kita masuk nih ke perhitungan. Serapan sampelnya kan tadi 0,7 ya, terus serapan standar 0,8, berarti 0,7 dibagi 0,8, lalu kita kalikan 15. 15 dapat dari mana? 15 dapat dari ini, kok si konsentrasi standarnya. Ada yang sudah ngitung di langkah yang ini? Ketemunya ini enggak 13,125 bukan?
Bener teh. Oke, benar. Kalau sudah situ, maka kita kan udah dapat tuh konsentrasi sampelnya. Nah, untuk kadar, maka kita langsung ke rumus konsentrasi sampel dikalikan volume pelarut, lalu dikali faktor pengenceran. Konsentrasi sampelnya berapa sih? 13,125. Volume pelarutnya ini udah ada ya, 250 mili. Kemudian faktor pengencernya itu 50 kali. Nah, tinggal dihitung. Kalau nanti ada ketemunya 164, sekian. Lalu kita lihat ke jawabannya ya. Ini berarti jawabannya yang ini ya, yang terakhir ya. Itu untuk soal ini, apakah ada pertanyaan? Saya mau nanya, Oh, yuk. itu dari yang kadar kan hasilnya 164.062,5. Itu konsentrasinya apa? Itu konsentrasinya berarti Di- Mikrogram bukan? ppm. Oh iya, mikrogram. Ya, itu kalau mikrogram Diubah berarti menjadi miligram. ya kita rubah ke miligram ya. Terus mau tanya teh, perbedaan Mm-mm. rumus yang ini kan kalau di sini kan kadar sama dengan konsentrasi sampel dikali volume pelarut dikali faktor pengenceran. Hmm. Tapi kalau di rumus yang tadi, yang Mm-mm. di tabel, itu kenapa dibagi massa sampel teh? Karena dia yang diminta ada persen kadar. Kalau ada persen Oh, kadar, pasti kita harus membandingkan massa sampel yang pertama kita gunakan itu berapa sih? Gitu. Kemudian hmm, juga kita kalikan 100%. oke teh, makasih. Ya, itu ya. Jadi bedanya kelihatan ya, ketika yang diminta kadarnya dalam persen, maka kita harus bandingkan sama si massa sampel awal yang kita gunakan. Misal teman-teman nimbang sampelnya 500 miligram. Nah, itu harus dibagi. Terus juga dikali 100 biar dia dapat hasilnya persen. Ketika dia yang diminta kadar biasa ya ini udah nggak perlu ada dibagi dengan massa sampel. Ya, di soal ini ada sih selanjutnya. Kita lanjut ya, apa ada pertanyaan dari soal ini? Oke, kalau diem masih aman ya. Kalau ada yang mau tanya di ini aja speakernya. Nah, seorang apoteker di Bepom sedang melakukan uji kadar cemaran pada sebuah merek dagang isoniazid. Kemudian yang digunakan adalah KCKT. Dia dapat nilai yang didapat adalah simpangan baku atau berarti SB ya, 590,72. Terus didapatkan juga nilai slope. Nilai slope-nya itu 65.717,4. Berapa ppm batas terkecil kadar yang terdeteksi oleh instrumen uji? Nah, kira-kira dari pertanyaannya yang dia minta itu LOD atau LOQ? LOD. Ya, LOD. Eh, masih ingatkah rumusnya LOD? Aku buka ya nih.
LOD 3 kali SB dibagi dengan slope. Nah, langsung kita masuk ke perhitungan. Jangan lupa ditulis diketahuinya biar enak. Nah, di soal diketahui uji nilai simpangan baku 590,72. Langsung saja kita tulis SB 590,72. Lalu diketahui juga nih nilai slope-nya 65.717,4. Ditulis nih. Yang diminta apa? Yang diminta LOD. Kenapa LOD ini ya? Pertanyaannya, batas terkecil kadar yang terdeteksi. Kalau langsung kita cari LOD 3 kali SB dibagi slope. Kamu enggak? Aku tunggu. Sama Kak, 0,027. 0,027. Sama ya. Jawabannya berarti yang ini A. Yang pertama. Yang lain aman? Aman, Kak. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bagian pengawasan mutu sedang menguji kadar mikonazol nitrat bahan baku. Nitrat bahan baku itu berarti emang dia masih dalam bentuk bahan baku ya, belum dibentuk sediaan krim atau salep dan sebagainya. Dia sampel yang ditimbang adalah 350 mg sampel dilarutkan dalam 50 mili asam asetat glasial. Lalu dititrasi pakai asam perklorat 0,099 N. Berarti ini dia teoritisnya ya. Teoritis asam perkloratnya mungkin di labelnya itu diketahuinya segini. Lalu didapat volume peniter atau titrannya. Jadi ketika ada soal kayak gini, volume peniter itu sama aja kayak titran. Ya, jadi teman-teman jangan bingung. Yang terpakai adalah 7,30 mili. Kemudian ternyata di realnya itu tiap mili 0,1 N asam perkolat dia setara dengan 47,92 miligram mikonazol nitrat. Berapakah kadar mikonazol dalam sampel? Tuh, kalau begini kira-kira caranya gimana? Ada yang bisa? Ini ada kesetaraannya ya berarti. Berarti teman-teman perlu ngebandingin lagi tuh antara eh, asam perklorat yang di yang di teori berarti yang 0,099 teman-teman bandingkan dengan asam perklorat yang di teori real. Yang real itu tadi yang tiap mili ada 0,1 N, dia setara dengan 47,92. Itu teman-teman bagi dulu 0,099
dibagi 0,1, lalu jangan lupa dikali 47,92-nya. Berbayang, jangan lupa ditulis dulu diketahuinya. Iya. Eh, Diketahui sampel yang dipakai adalah 350 miligram. Volume peniter atau titeranya itu 7,30 mili dengan konsentrasi teoritis yang kita ketahui adalah 0,099 N. Lalu kesetaraan atau konsentrasi nyatanya, realnya, dia ternyata tiap mili 0,1 N itu setara 47,92 miligram. Yang ditanyakan adalah tentang kadar mikonazol dalam sampel. Nah, ini perlu teman-teman ingat ya, karena ini yang ditanyakan kadar ketika titrasi, maka hmm, volume pertama ketika dia melarutkan 50 mili dengan asam asetat glasial, maka itu diabaikan. Karena yang kita gunakan itu adalah si volume literanya yang terpakai dan juga si kesetaraan peniternya ini. Caranya kadar sama dengan volume peniter kita kalikan dengan sebenarnya kalau sudah langsung ngerti sih udah langsung aja ya dikalikan sama kesetaraan peniternya hasilnya berapa. Cuma ini biar lebih terjabar lagi, kita kalikan dengan si N teoritis ini dan dibagi dengan N sesungguhnya. Berarti 0,099 kita bagi dengan 0,1. Lalu dikalikan si kesetaraan peniter. Kesetaraan peniter itu yang dia setaranya sama berapa miligram si zat aktifnya sih gitu. Nih, udah tinggal teman-teman hitung ketemunya berapa sama nggak nih? Sama Kak. Oke, sama. Nah, kalau semisal teman-teman tanya, Kak gimana kita tahu dia teoritis sama yang sesungguhnya? Jadi, kalau teoritis itu biasanya dia sudah nyatunya sama si kalimatnya itu udah nyatu sama volume peniter atau titrannya. Itu kalau teoritis. Sedangkan kalau titrannya kalau real nyatanya dia itu biasanya gabung sama lebih rinci. Jadi kayak eh tiap milinya itu ngandungnya sebenarnya berapa miligram sih? Nih kayak gini. Tiap mili 0,1 N setara dengan sekian miligram mikonazonitrat. Itu untuk membedakan teoritis sama konsentrasi sesungguhnya ya. Karena kan nanti kalau misal dia terbaginya kebalik juga hasilnya akan beda. Oke, di soal ini ada pertanyaan. Tum, kalau belum kita lanjut ya. Lanjutannya nih yang tadi ditanya. Dia ditanyanya persen kadar bisa kuartil.
Caranya hampir sama kayak soal sebelumnya. Langkah yang pertama terus dibandingkan dengan si masa sampel pertama kali kalian pakai. Soalnya ya, bagian pengawasan mutu sedang menguji kadar bisakodil bahan baku. Sebanyak 300 miligram sampel dilarutkan dalam 60 mili asam asetat glasial. Lalu dititrasi dengan asam perklorat 0,1 N dan didapatkan volume peniter atau titranya itu sebanyak 8,25. Nah, ini tiap mili itu 0,1 N asam perkolat dia setara dengan 36,14 miligram bisakodil. Pertanyaan berikutnya, berapakah persen kadar bisakodil dalam sampel? Aku kasih tahu clue-nya. Ini untuk cara yang pertama itu teman-teman harus dapat si konsentrasi maaf, harus dapat kadarnya dulu dalam miligram. Ini kayak gini. Caranya persis kayak gini. Kak teoritisnya sama konsentrasi teoritis sama ininya sama, apakah tetap perlu dibagi? Iya, tetap perlu ya. Karena nanti pengaruh juga di perkalian. Itu untuk langkah yang pertama bisa dicoba. Nanti ketika teman-teman langkah pertama udah dapet nih kadar dalam miligramnya, tinggal dibagikan dengan si massa sampelnya. Atau di sini teman-teman langsung dibagi massa sampel. Kalau nggak bingung juga nggak apa-apa sih langsung massa sampel terus dikali 100% gitu. Kayak yang ini, itu nggak apa-apa. Ya satu-satu dulu nggak apa-apa dia coba. Kadar dalam miligramnya ada yang sudah ketemu. Ini ya, ketemunya 298,155 miligram bukan? Bener, Kak. Ya, oke. Terus langsung dibagi ke massa sampel. Massa sampel yang kalian gunakan. Di soal itu awalnya adalah nih 300 miligram sampel. Tapi persen kadar sama dengan 291,155 di per 300 dikali dengan 100%. Ketemunya ini ya, ketemunya. Ya, udah ketemu sampai dalam persen. 99,38, Kak. Oke, kita cek. Oke, jawabannya yang terakhir ini ya. Clear. Soal ini ada pertanyaan. Kak, izin bertanya. Hmm, gimana? Kak, kok eh, bedanya rumus yang ini kalau kalau pakai eh, langkah pertama yang kadar tadi, beda Mm-mm. sama rumus pas, itu gimana, Kak? Beda sama rumus yang mana? Yang pertama sama yang mana nih? Yang di tadi di atas di materi, Kak. Kan di situ ada di KP sama volume sampel.
Oh ini, yang materi ini, Ya, yang pesan kadar ini ya. iya yang atas kan dikali sama volume pengenceran sama volume sampel kan Kak? Iya, kalau yang ini. Nah, teman-teman juga ini perlu ketelitian ya. Kapan kita pakai rumus yang ini, terus kapan kita pakai rumus yang ini, yang soal dua soal ini. Nah, untuk rumus yang ini biasanya itu digunakan ketika dia ada di soal foto spektro, entah itu UV vis atau bisa juga di HPLC. Karena di sana itu eh, dia perlu menghitung si konsentrasinya. Biasanya berarti ada apa ya? Ada si sampelnya, terus ada si standarnya gitu. Maka ketika teman-teman baca soal, oh terus nih yang paling kelihatan adalah ada juga tentang pengenceran nih, ada faktor pengenceran yang lebih pengaruh kepada faktor pengenceran itu biasanya di analisis di prakteknya itu analisis ketika menggunakan spektrofotometri UV atau vis. Maka kita milihnya pakai ini. Kemudian ketika dia ke titrasi ini, maka yang kita pilih adalah rumus yang ini kan bisa bisa kan dia insya Allah bedain mana yang dia soal titrasi, mana dia soal spektrofotometri UV, spektrofotometri yang pakai instrumen gitu. Bisa nggak? Kalau dilihat dari soalnya tadi kelihatan nggak? Atau kalau semisal nggak kelihatan pun biasanya itu sudah disebutkan. Pakainya spektro nih. Kemudian di sini juga disebutkan. Hmm, oh, di sini nggak disebutkan. Karena di sini nggak disebutkan, tapi kita bisa tahu dari mana. Nih, dari ada volume peniter. Oh, volume peniter, titran. Oh, berarti ini titrasi nih. Maka kita pakainya yang ini. Itu. Maka volume yang digunakan karena titrasi adalah volume titran. Kalau yang di atas ini kan volume soal yang pertama nih, yang di sini kan volume sampel. Volume sampel pada saat sampel itu diberikan perlakuan pertama kali. Tuh, clear nggak? Iya Kak, sudah Kak. Oh, Makasih Kak. iya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi atau bisa lanjutkan next soal? Lanjut Kak. Oke, lanjut ya. Nih, mahasiswa Fakultas Farmasi di sebuah universitas dia melakukan identifikasi senyawa kimia pada jamu yang mengandung skopolatin. Pakainya KLT. Kemudian didapat jarak tempuh solut dan fase gerak masing-masing adalah 5 dan 2. Berapakah faktor pemisahannya? Faktor pemisahan itu sama saja kayak RF. Ada yang ingat rumus RF apa? RF jarak tempuh sampel dibagi dengan jarak tempuh fase gerak. Di sini sampelnya berarti bisa dikatakan yang solut ya. Jadi kalau dari soal ini berapa? Gimana? Kalau dari ada yang ketemu nggak? Jawab aja guys, nggak jangan takut kalau misal udah ketemu.
2,5 teh. Iya, betul 2,5. Caranya? Jarak tempuh solut dibagi jarak tempuh fase gerak. 5 Ya, dibagi 2, 2,5. oke ya caranya kayak gitu ya. Yang lain tahu? Kita tulis ya, diketahui. Soal jarak tempuh itu 5, sedangkan jarak tempuh hmm, apa tadi fase geraknya itu 2. Ditanya itu faktor pemisahan RF. Maka kita jawab RF sama dengan jarak tempuh solut dibagi dengan jarak tempuh fase gerak. Maka sama dengan 5 dibagi 2. Hasilnya adalah 2,5. Nah, kalau untuk KLT nih ya, teman-teman, KLT itu biasanya dia ngarah pertanyaannya itu lebih ke RF ini tadi. Jadi jangan bingung-bingung ketika di sana diminta berapa faktor pemisahnya. Oh, berarti itu udah ke RF. Atau kadang ada yang langsung berapakah RF dari senyawa tersebut. Nah, itu kalau udah langsung itu sih enak ya. Cuma kalau ini ya jangan bingung-bingung, udah langsung oh RF itu. Karena kalau KLT dia itu jarang sekali ada perhitungan selain ditanyakan tentang RF-nya. Tuh, diingat-ingat tuh tentang soal ini ada pertanyaan belum ya kita lanjut ya. Nah, QC sedang melakukan validasi parameter spesifitas untuk cefadroxil kapsul. Sebelum dia melakukan validasi, itu dilakukan uji kesesuaian sistem dengan menginjeksikan larutan standarnya sebanyak 1 kali. Dari hasil pengujian, didapat respon puncak pertama adalah 1,5 menit dan respon puncak kedua itu 7 menit. Berapakah faktor kapasitas yang dihasilkan? Faktor kapasitas itu menunjukkan waktu yang dibutuhkan suatu senyawa yang tertahan di kolom. Contohnya itu kayak tadi nih, aku tambah aja ya ada yang kurang. Faktor kapasitas. Dia menunjukkan waktu yang dibutuhkan suatu senyawa untuk bertahan di kolom. Nah, caranya itu gimana sih hitungnya? Kan sama dengan PR
kedua dikurangi dengan TR pertama, terus dibagi TR pertama. Itu ya untuk faktor kapasitas. Nah, ini kita ketahui ternyata puncak pertamanya adalah waktunya 1,5 menit. Kemudian untuk puncak yang kedua didapatkan waktunya itu 7 menit. Berarti faktor kapasitasnya ini nggak ada jawabannya ya, tapi kita hitung aja. Nah, untuk faktor kapasitas kan tadi waktu retensi kedua dikurangi waktu retensi pertama, kemudian kita bagi dengan waktu retensi pertama. Ini rumus yang harus dipegang ini ya, yang kedua dikurangi pertama, kemudian dibagi pertama, jangan karena ini kebetulan sekali angkanya itu yang besar dikurangi yang kecil gitu. Kemarin ada kelas yang tanya, ini berarti angka udah pasti yang besar dikurangi yang kecil ya? Enggak. Yang jadi pegangan adalah waktu retensi kedua dikurangi waktu retensi pertama, kemudian dibagi dengan waktu retensi pertama. Karena kadang juga ada yang waktu retensi keduanya itu lebih kecil. Kalau udah waktunya itu lebih kecil, bisa jadi memang dia hasilnya jelek gitu. Sehingga hasil jelek berarti nanti perlu dievaluasi. Apa sih yang salah? Apa pilihan sampelnya ketika perlakuan ada yang kurang, ada yang kelewat langkah, atau juga bisa jadi kolomnya nggak tepat, atau ada pengaruh-pengaruh dari lingkungan yang cukup lumayan banyak dan berpengaruh. Di sini ada yang udah ketemu? 3,67, Kak. Ya, oke. Jawabannya tuh ya 3,67 di pilihan nggak ada. 3,67 berarti nanti mungkin bisa dilipat menjadi 4 atau di tiganya gitu. Tapi biasanya lebih ke naikin sih kalau di 3,6. Mau tanya, Tuh, kalau faktor kapasitas yang baik itu berapa, Kak? faktor kapasitas asal dia nggak minus aja. Oh, Ya, ada lagi. Ini aku nyari soalnya belum begitu lengkap sih. Mungkin nanti aku tambahin soal yang lain terkait dengan perhitungan biar bisa buat latihan dan buat gambaran. Kayak misal ini belum ada yang gambarannya. Hmm, validasi metode analisis yang diminta buat milih yang bagus yang mana. Ketika soal udah tinggal kayak gini. Ya nanti aku susulin deh ya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Bagian pengembangan dan riset industri, dia melakukan UKS di lithium kapsul dengan KCKT. Lalu hasil ujinya itu menunjukkan puncak zat uji 4 menit mungkin ya ini maksudnya. Dan juga cemaran jenis X-nya adalah 20 menit. Puncak zat uji. Kalau udah satuannya menit berarti ini langsung ke T ya atau waktu. Kemudian diketahui selanjutnya adalah lebar puncaknya itu masing-masing 1 dan 2. Yang ditanyakan berapa sih resolusi kedua puncak tersebut? Ada yang ingat tadi rumus terkait dengan resolusi? Resolusi itu berarti daya pisah ya. Daya pisah. Kita cek daya pisah. Ini dia. Resolusi atau daya pisah RS sama dengan 2 dikali TR2 berarti waktu resolusi per kedua dikurangi waktu resolusi pertama kemudian dibagi
lebar puncak pertama ditambah dengan lebar puncak kedua. Atau ini kalau mau disingkat yang atas itu 2 delta TR gitu. Oke, kita langsung tulis ya diketahuinya. Atau udah ada yang mulai ngitung? 10,7 Kak. 10,7. Ya, betul. Yang lain bisa? Aman? Oh, sini deh aku tulis aja. Jadi, kita tulis ya. Diketahui T satunya adalah 4 menit. T duanya itu 20 menit. Kemudian kita W1-nya. W1 itu nih ya, 1. W2-nya 2. W2-nya itu 2. Ditanyakan RS sama dengan, nah kita jawab RS sama dengan 2 dikali dengan ini 20 menit. 20 kita kurangi 4, kemudian dibagi 1 tambah 2. Nah, di sini hasilnya adalah tadi 10,7. Itu ya untuk perhitungan terkait resolusi atau daya pisah. Bisa ya, 2 kali delta TR per W1 tambah W2. Ada pertanyaan berikutnya? Aman ya, kita lanjut deh. Ini soal lumayan ngaco nih soal berikutnya. Suatu industri farmasi ingin melakukan evaluasi kadar terhadap tablet paracetamol 500 mg. Sebelum melakukan penetapan kadar, sampelnya itu diencerkan sebanyak 100 kali. Lalu ternyata dia didapat nih hasil konsentrasinya adalah 4,8. Berapa kadar hasil pengenceran sampel tersebut? Ini karena nggak ada volume awalnya juga nggak ada, karena yang diketahui cuma faktor pengenceran dan juga konsentrasi, maka ini tinggal dikali aja ya. Faktor pengencerannya 100 dikali dengan 4,8. Ini tipe soal yang kurang bagus sih kalau buat UKAI. Ini bisa ya, temunya 480 ya. Iya, Kak. Ya, oke. Ini kita di soal terakhir. Nih, QC sedang melakukan pengujian kadar gabapentin secara KCKT. Sebelum menguji kadar, dia melakukan UKS dan menginjeksikan larutan standar sebanyak 1 kali. Lalu dari hasil pengujian tersebut, dapat waktu retensinya adalah 8,2 menit dan lebar puncaknya 0,5 menit. Berapakah nilai lempeng teoritis yang dihasilkan? Ini nilai lempeng teoritis. Berarti diminta nilai N-nya ya. Kita cek untuk nilai N.
Efisiensi kolom nih, nilai N sama dengan 16 dikalikan T dibagi waktu dibagi lebar puncak yang telah dikuadrat. Hmm? Ada yang udah coba ngitung? Tuh berarti waktunya. T sama dengan 8,2 menit dengan lebar puncaknya adalah 0,5 menit ya. 4.303 deh. Iya, betul. 4.303. Yang lainnya ketemu segitu nggak? Lebarnya itu 0,5. Ditanya adalah N ya. N sama dengan 16 dikali dengan T yang dibagi lebar. Kemudian di kuadratin. Ini ya. Ini tinggal 16 dikali 8,2 dibagi 0,5 nanti kuadrat. Jawabannya 4.303. Yang terakhir ya berarti pilihannya. Itu sih beberapa gambaran soal perhitungan dari kimia farmasi. Jadi pegangannya tadi ya terkait tentang perhitungan kadar, terus perhitungan tadi uji kesesuaian sistem, terus ada uji validasi metode analisis juga. Ada yang hitung hmm, LOD, LOQ lumayan sering keluar juga. Pokoknya kalau perhitungan dibaca seteliti mungkin, terus ditulislah dia diketahuinya apa aja. Jadi biar teman-teman kegambar bayangannya itu mau kemana gitu. Dia minta kadarnya dalam miligram atau dalam persen. Terus berarti perlu ngapalin rumus Kak gitu. Kalau teman-teman sebenarnya kalau rumus, kalau teman-teman udah biasa latihan, nanti itu bisa dengan sendirinya nyampel di pikiran sih. Kayak misal kayak N, yang paling teoritis N 16 T per W kuadrat. Nah, itu kalau sering latihan juga insya Allah udah bisa nyampel tanpa perlu ngafalin gitu. Jadi nanti tangannya udah bisa langsung, oh ini kayak gini gitu. Itu beberapa contoh dari soal perhitungan. Nanti kalau ada contoh yang berbeda lagi, aku share lagi, termasuk terkait contoh penampakan datanya ya. Itu sih untuk pertemuan malam ini. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Oke, ini kalau masih diem berarti masih aman ya. Dan kalau misal teman-teman ada pertanyaan, bisa disusulkan di grup atau mau japri juga bisa. Nggak apa-apa. Kalau belum ada pertanyaan malam ini aku cukupkan dulu ya. Gimana?
Oke, kalau begitu, oh, untuk malam ini cukup sekian terlebih dahulu. Untuk kalau ada yang masih dibingungkan, bisa pertanyaan menyusul, terserah. Monggo enaknya teman-teman mau lewat apa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari pertemuan malam hari ini. Selamat istirahat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama.